Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Manarul Ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Kita akan bahas kedatangan Hari Raya Idul Adha. Nanti jika mungkin akan saya tampilkan cara penyembelihan hewan korban yang disampaikan oleh seorang guru besar di IPB yang ternyata sangat mudah begitu. Jadi kita akan bahas kapan itu Idul Adha. Hadirin, dari ngaji kita yang lalu kita punya kesimpulan umum ya bahwa perihal kurun waktu 1 bulan Komariah, 1 bulan Hijriah itu ada 3 kemungkinan ya. Jadi karena di Indonesia ini sampai hari ini ada 2 katakanlah kelompok utama dalam penentuan awal bulan. Nah, ternyata menghasilkan 3 pola. Yang pertama bahwa awal dan akhir bulan itu sama ya. Jadi ketika awal bulan sama itu akhir bulannya bisa sama ya. Ini yang pertama. Jadi penentuan itu ya, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang sekarang menetapkan kriteria yang disepakati bersama oleh beberapa menteri agama di kawasan ASEAN, tepatnya di Brunei, Malaysia, Singapura dan Indonesia, yaitu MABIM, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Itu menentukan kriteria bahwa pertama memang tanggal 1 bulan baru itu ditentukan tanggal 29-nya ya. Nah, tanggal 29 itulah maka pemerintah untuk 3 kasus bulan, yaitu penentuan awal Ramadan, kemudian akhir Ramadan yang berarti sekaligus awal Syawal ya, dan juga awal Dzulhijjah. Kementerian Agama kita menetapkan melalui sidang isbat ya, melalui sidang isbat. Nah, karena itu nanti kita akan coba lihat kapan kira-kira sidang isbat untuk penentuan 1 Dzulhijjah ini dilakukan ya. Nah, itu jadi kalau awal bulan sama itu akhirnya bisa sama. Nah, kalau sama berarti bisa sama-sama 29 hari, bisa juga sama 30 hari itu. Karena lama 1 bulan Komariah itu hanya 29 atau 30. Tidak pernah 28, tidak pernah 31. Hanya saja itu tidak ada pola. Ya, tidak ada pola spesifik seperti di dalam bulan Masehi yang jumlah harinya itu bisa diketahui. Januari itu 31 hari, kemudian Maret
Mei, Juli, ya, Agustus, Oktober, Desember itu 31 hari. Nah, sedangkan April, Juni, September, November itu 30 hari. Untuk Februari itu bisa 28, bisa 29. Nah, pada tahun kelipatan 4 jumlah harinya itu adalah 29 hari. Ini dilakukan ya, karena 1 tahun itu periodenya sekitar 365 1/4 hari. Maka setiap 4 tahun yang 0,25 hari itu tadi dibulatkan. Nah, dibulatkannya menjadi 29 hari pada bulan Februari di tahun-tahun yang dapat dibagi 4. Gitu ya. Nah, itu kalender Masehi. Tetapi kalender Masehi ini pun ketika membuat itu juga tidak langsung jadi. Ya. Jadi tidak langsung fix seperti sekarang ini. Pernah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir itu pada tahun 1582. Ya. Nah, pada saat itu dilakukan perubahan, ya, yaitu dengan cara memotong hari itu selama sebanyak 11 hari. Jadi pada tahun 1582 pada 4 Oktober itu kemudian langsung melompat menjadi 15 Oktober. Ada 11 hari yang dipotong. Kenapa? Ini untuk menyesuaikan supaya Hari Raya Paskah itu tetap pada saat terbitnya bintang Aries. Jadi kalender itu memang dibuat untuk momen keagamaan. Ya, kalender Masehi itu dibuat untuk kalender keagamaan Hari Raya umat Nasrani, begitu. Ya. Jadi yang melakukan perubahan ini adalah Paus Gregorius XIII. Itu mempunyai astronom, kemudian astronomnya diperintahkan untuk melakukan koreksi kalender. Jadi ini kalender kita yang kita pasang di rumah-rumah kita itu, ya, itu koreksi terakhirnya itu tahun 1582, begitu. Itu dilakukan sejak zaman Kaisar Romawi, kemudian Julius Kaisar, ya. Nah, kemudian koreksi terakhirnya itu pada tahun 1582. Ya, koreksinya itu dikaitkan dengan Hari Raya Paskah supaya tetap pada saat terbitnya bintang Aries, gitu ya. Jadi itu kalender Masehi. Jadi tidak langsung jadi, gitu ya. Tidak langsung jadi. Nah, itu kalender yang berbasis matahari, ya, berbasis matahari, disebut solar system calendar, ya. Nah, pergantian harinya itu ditentukan pada jam 00, ya. Itu pada jam 00. Kemudian itu, ya. Nah, itu kalender Masehi yang sudah fix. Nah, kalender Komariah ini, ya, karena ada 3 bulan khusus ya, sampai hari ini itu belum dirumuskan secara final, begitu, ya. Nah, awal jumlah harinya setiap bulan itu tidak tetap. Jadi Ramadan apakah Ramadan atau awal bulan Muharram apakah 29 atau 30? Itu kita tidak belum bisa menentukan. Dulu pada zaman Khalifah Umar itu memang pernah dibuat kalender yang fix. Namanya kalender urfi, kalender perkiraan. Jadi 29 30, 29 30, 29 30, begitu. Ya. Ini
Ini tetap. Tapi kemudian setelah beberapa tahun diterapkan, ini kemudian dilihat ketidaksesuaian, ya, ketidaksesuaian, yaitu ketika bulan sudah tampak kok jumlah harinya belum sesuai dengan kalender urfi, nah gitu ya. Nah, sehingga kemudian kalender itu tidak lagi dipakai, ya, dipakai. Nah, dan kemudian kembali dengan cara melihat hilal, begitu. Nah, jadi ini yang pertama, kalau awal bulannya sama, akhir bulannya bisa sama, ya. Nah, sama dalam ini bisa sama 29, bisa sama 30, begitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua itu awal bulan sama tapi akhir bulannya beda, ya, akhir bulannya beda. Maka kemudian kita yang awam tentu bertanya, lah kok iso, ya, awalnya sama akhirnya beda, begitu kan. Nah, karena jumlah hari di dalam bulan Qamariyah itu 29 atau 30, ya, maka ketika awal bulannya sama dan akhir bulannya berbeda, itu pasti yang berakhir lebih dulu itu jumlah harinya 29, sedangkan yang belakangan itu pasti 30, begitu, ya. Sekali lagi, jumlah hari dalam bulan Qamariyah itu tidak mungkin 28, tidak mungkin 30. Makanya jika awal bulan sama tetapi akhir bulan berbeda, itu berarti yang berakhir lebih dulu itu harinya 29, yang berakhir kemudian jumlah harinya 30. Nah, dalam konteks wujudul hilal dan imkanur ru'yat di Indonesia, ya, yang mengakhiri lebih dulu itu pasti yang wujudul hilal. Karena apa? Karena kriterianya yang didefinisikan sebagai bulan baru telah masuk, posisi bulannya itu lebih rendah dibanding kriteria imkanur ru'yat. Jadi yang berakhir lebih dulu itu pasti yang wujudul hilal, ya. Nah, ini. Nah, yang menarik adalah karena ini siklus, ya. Jadi siklus itu akhir bulan sekaligus awal bulan. Nah, kalau akhir bulannya berbeda, itu berarti bulan baru berikutnya, ya, awal bulan barunya itu menjadi berbeda, kan itu, ya. Awal bulannya jadi berbeda. Karena apa? Karena siklus. Jadi akhir bulan itu sekaligus juga awal bulan berikutnya. Tuh, jadi misalkan sekarang Dzulqa'dah. Nah, akhir Dzulqa'dahnya berbeda. Berarti awal Dzulhijjahnya itu berbeda. Begitu. Karena apa? Karena ini membentuk siklus sehingga akhir bulan juga identik dengan awal bulan, gitu. Nah, menariknya adalah kalau awal bulannya berbeda, akhir bulannya pasti sama. Nah, ini, jadi hanya ada 3 kemungkinan itu. Jadi tidak pernah yang awal bulannya berbeda, kemudian akhir bulannya juga berbeda, itu nggak pernah. Tuh. Sebab kalau seperti itu nanti, ya, akhir bulan yang awal bulannya terlambat, kalau dihitung dari yang awal bulannya lebih dulu itu jadi 31, gitu ya. Nah, ini. Jadi bisa 31, begitu. Nah, ini tidak pernah terjadi. Jadi hanya ada 3 kemungkinan itu. Awal dan akhir bulan sama, kemudian awal bulan sama akhirnya berbeda, dan, ya, atau akhir bulannya berbeda, awal bulannya berbeda, akhir bulannya pasti sama.
Oke. Nah, maka ini bisa kita terapkan dengan mudah ya untuk kasus. Nah ini sebelum menerapkan itu kita lihat dulu ini kriteria dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura ya, kriteria yang baru itu tinggi hilal. Jadi tinggi hilal itu diukur dari ufuk, dari kaki langit atau dari air laut kalau kita berdiri di pantai itu ya. Nah jadi diukur dari kaki langit itu 3 derajat. Nah kemudian ditambah dengan jarak bulan dari matahari itu 6,4 derajat. Ini versi terbaru yang mulai diterapkan Ramadan tahun lalu ya. Itu yang sebelumnya itu kriterianya adalah 2 derajat tingginya, elongasinya 3 derajat, dan usia bulan itu 8 jam ya, 8 jam. Nah ini kriteria ya. Nah maka perbedaan itu terjadi ya kalau menurut hisab tinggi hilal itu positif tapi kurang dari 3 derajat, itu saja ya. Itu perbedaan akan terjadi. Bentuk. Kalau menurut hisab itu tinggi bulan pada tanggal 29 itu negatif, maka awal bulannya sama, itu ditunda dari tanggal 29 sehingga kemudian digenapkan jumlah harinya menjadi 30 ya. Atau kalau tinggi bulannya positif dan lebih dari 3 derajat, itu nanti pada akhir Zulhijjah ya. Itu tapi kalau tinggi hilalnya itu kurang dari 3 derajat seperti kasus akhir Ramadan yang lalu pada tanggal 29 Ramadan yang lalu ya. Nah tinggi hilalnya itu di ujung barat Indonesia yaitu di Banda Aceh itu sekitar 2,25 derajat, jadi belum 3. Nah karena itu Idul Fitrinya jadi berbeda ya, karena sekali lagi tinggi hilal menurut hisab di ujung barat Banda Aceh itu belum nyampe 3 ya. Itu maka berbeda ya. Jadi awal Idul Fitri atau awal Syawal itu berbeda tuh ya. Ini yang lalu. Nah karena tinggi hilal menurut hisab kurang dari kriteria imkanur ru'yat, maka pengakuan berhasil meru'yat cakung ya itu ditolak. Itu ya, itu untuk kasus 20 April lalu untuk penentuan Syawal ya, ru'yat cakung itu ditolak. Itu. Nah untuk tahun kemarin hasil ru'yat Sidogiri ya untuk penentuan Dzulhijjah itu juga ditolak ya. Kenapa? Karena menurut hisab tinggi hilal itu kurang dari 3 derajat. Nah gitu ya. Nah itu jadi dari data ini sebenarnya melengkapi data-data terdahulu gitu. Kalau menurut hisab tinggi hilal kurang dari tinggi yang ditetapkan oleh kriteria, maka jika ada peru'yat yang berhasil mengaku berhasil meru'yat, kesaksiannya itu ditolak gitu ya. Nah ini jadi artinya apa ya, kita lihat ini nanti untuk Dzulhijjah ya, itu akan kita lihat itu berapa tinggi hilal menurut hisab, dan karena itu apa kira-kira yang akan diputuskan melalui sidang isbat gitu ya.
Nah, jadi sekali lagi perbedaan itu terjadi jika menurut hisab tinggi hilal itu positif tapi kurang dari 3 derajat. Oke, itu ya. Dan 3 derajat ujungnya itu akan dilihat di daerah mana? Sabang sana ya, itu. Nah, jadi sidang isbat yaitu sidang penentuan awal Ramadan itu berarti ditentukan pada tanggal 29 Sya'ban. Ya. Itu. Tanggal 29 Sya'ban menurut pemerintah ya yang punya kewenangan itu, maka disitulah kemudian dilakukan sidang isbat. Isbat itu sendiri artinya adalah penetapan, sidang penetapan, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah 29 Ramadan, sidang isbat untuk menetapkan kapan Ramadan berakhir, ya. Jadi ketika sidang itu, ini Ramadan selesai belum? Ya. Nah, Ramadan selesai berarti besoknya 1 Syawal, begitu ya. Kalau belum selesai berarti besoknya 30 Ramadan, gitu. Nah, kemudian sidang yang ketiga itu adalah 29 Dzulqa'dah. Ya, untuk menentukan kapan 1 Dzulhijjah. Itu, ya. Nah, kita tahu ya bahwa Idul Fitri kemarin kan berbeda. Ya, jadi awal Syawal berbeda. Kalau awal Syawal berbeda berarti akhir Syawalnya pasti sama. Kan dari 3 kemungkinan tadi kan begitu. Ya, kalau awalnya sama, akhirnya belum tahu kita. Tapi kalau awalnya berbeda, akhirnya kita tahu. Ya, pasti sama. Berarti yang karena kita tahu jumlah hari itu hanya 29 dan 30, ya. Maka yang Idul Fitri 22 April itu jumlah hari Syawalnya hanya 29, sedangkan yang berhari raya 21 April itu hari rayanya jumlah harinya pasti 30. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kita alami Idul Fitri kemarin. Ya, itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu kapan sidang isbat? Karena sidang isbat itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama itu menggunakan kriteria Mabim, ya, mengawali puasa itu 22 April, berarti 29 Syawalnya itu kapan? Atau 29 Syawalnya itu kapan menurut Kementerian Agama, begitu ya. Tapi karena karena ini Syawal, Dzulqa'dahnya nggak perlu sidang isbat. Ya, itu akhir Dzulqa'dahnya tidak perlu sidang isbat. Kita cukup menghitung ya bahwa 20 Syawal menurut pemerintah itu 29, kemudian yang menurut wujudul hilal itu 30 hari. Dan kita tahu bahwa jumlah hari pada bulan April itu adalah 30. Ya. Nah, kalau 21 April itu 1 Syawal, ya, berarti 30 April itu adalah 10 Syawal. Nggih. Itu sebentar, April itu 30 hari, ya. Ya. Nah, berarti 29-nya adalah tanggal 19 tanggal 19 21 April sebentar ya. 21 ini 20 Mei ya, keliru ini 20 Mei ya. Itu 20 Mei.
Jadi 29 Syawalnya itu adalah 20 Mei. Jadi kita bisa hitung tanggal 21 itu 1 Syawal, berarti 30 April itu 10 Syawal, ya. Itu. Nah, ini kan jumlah harinya itu 30. Ya. Berarti berakhir pada 20 April. Nah, karena itu ya awal Dzulqa'dahnya sama, yaitu 21 Mei. Maaf, ini 21 Mei ya. 21 Mei sama. Itu. Nah, 21 Mei ya itu 1 Dzulqa'dah. Nah, jumlah hari pada bulan Mei itu 31. Berarti tanggal 31 itu adalah 11 Dzulqa'dah. Ya. 11 Dzulqa'dah. Maka 29 Dzulqa'dahnya adalah 18 Juni. Ya, 18 Juni. Itu. Nah, 18 Juni, jadi 18 Juni itu hari Ahad. Ya. Hari Ahad depan. Nah, ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat. Itu. Ya, sidang isbat. Karena 29 Dzulqa'dahnya itu 18 Juni. Jadi ini kita bisa ngitung biasa, ya. 21 April itu 1 Dzulqa'dah, maka 31 Aprilnya itu 11 Dzulqa'dah. Supaya menjadi 29 tinggal nambahi 18 hari lagi, yaitu 18 Mei. Ya, maka 18 Mei petang itu nanti Kementerian Agama itu akan melaksanakan sidang isbat. Ya, yang diwakili oleh perwakilan ormas Islam, begitu. Nah, sekarang kita lihat tinggi hilal menurut hisab pada 18 Juni maghrib. Nah, ternyata hilalnya itu kurang dari 1 derajat. Ya, ini. Itu artinya jauh lebih rendah dari 3 derajat. Ya, kriterianya kan 3 derajat itu. Nah, jadi ya Kementerian Agama nanti melalui sidang isbat akan memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah kapan jadinya? Ini sidangnya tanggal 18. Tanggal 20. Itu. Jadi Dzulqa'dahnya akan disempurnakan menjadi 30 hari. Gitu. Ya, kenapa? Karena tinggi hilal pada tanggal 18 nanti itu, hari Ahad depan itu kurang dari 3 derajat. Ya, maka ini ya, saya tambahkan panah ini. Nah, ini. Nah, gini. Ya. Itu. Sehingga 1 Dzulhijjahnya itu adalah 20 Juni. Gitu. Tetapi karena positif wujudul hilal itu besoknya tetap awal bulan. Dan besoknya itu maksudnya dari 29 Dzulqa'dah itu, dari 18 Juni. Nah, maka awal Dzulhijjah tahun ini itu akan berbeda. Ya. Yang satu 19 Juni, yang satu 20 Juni. Itu. Karena tinggi hilal menurut hisab itu kurang dari 3 derajat, bahkan cukup ekstrim, ya, nggak nyampe 1 derajat, maka nanti kalau ada orang dimanapun berada di kawasan Indonesia yang mengklaim berhasil melihat hilal, maka klaimnya atau kesaksiannya itu ditolak. Nah, gitu, ya. Ini bukan lagi prediksi, tapi kita merujuk pada data-data yang ada, begitu loh, ya. Itu kesaksiannya ditolak, itu, ya. Nah, jadi artinya kita tahu bahwa 1 Dzulhijjahnya itu berbeda, ya. Nah, jadi
Nah, karena satu Dzulhijjahnya berbeda, maka 10 Dzulhijjahnya otomatis berbeda. Ya. Yang 19 tadi, ya, ini tadi Dzulhijjahnya ya 8 Idul Adhanya itu 28 Juni. Itu. Jadi nanti akan ada yang sholat Id 28 Juni. Sedangkan yang Dzulhijjahnya itu awal Dzulhijjah 20 Juni itu nanti 29 Juni. Ya. Itu. Jadi ini yang akan terjadi, ya. Hasil pertama, hasil sidang isbat pada Ahad pekan depan itu akan diputuskan bahwa 1 Dzulhijjah itu jatuh 20 Juni, dan karena itu Idul Adha itu 29 Juni. Ya. Hari Arafah berarti ya sehari sebelumnya 9 Dzulhijjah. Itu 9 Dzulhijjahnya sama. Tapi kalender Masehinya itu yang berbeda. Jadi problemnya itu karena ada 2 sistem kalender. Ya. Dan kita terbiasa menggunakan Masehi. Makanya begitu dilihat, loh ini kok gak podo Masehinya. Ya, karena dalam penentapan ini ibadahnya itu menggunakan kalender Komariah atau kalender Hijriah yang berbasis pada bulan. Nah, itu yang menyebabkan menjadi berbeda. Nah, ini kan awal Dzulhijjahnya berbeda, maka akhir Dzulhijjahnya akan sama. Dan akhir Dzulhijjah itu tidak lain adalah awal Muharram. Jadi tahun baru, ya. Karena awalnya berbeda, maka akhir Dzulhijjahnya pasti sama. Jadi tahun baru tahun ini itu sama. Jadi awal Dzulhijjahnya berbeda, ya, agak sedih gitu. Tapi nanti 1 Muharramnya sama. Upacara tahun barunya sama, dihibur oleh upacara tahun baru. Nah, kapan itu? Ya. Jadi kalau awalnya sama, awalnya beda, itu mesti 30 hari dan 29. Jadi kalau mau ngitung 30 harinya ya dari 19 Juni. Nah, kita tahu jumlah hari Juni itu adalah 30 hari, ya. Maka dengan demikian Dzulhijjah untuk yang 19 itu 30 hari, sedangkan Dzulhijjah untuk yang 20 Juni itu adalah 29, ya. 29 hari saja. Nah, karena itu 1 Muharramnya akan jatuh pada 19 Juli. Ini bisa kita hitung gitu loh. Ya, bisa kita hitung tanpa harus katakanlah tahu tinggi hilal. Tetapi seandainya tinggi hilal juga kita hitung, itu tetap akan konsisten. Dan memang ya pada tanggal 18 Juninya itu, ya, menurut versi pemerintah, tinggi hilalnya itu sudah 6 derajat lebih, begitu, ya, sudah 6 derajat lebih. Karena itu 1 Muharramnya akan jatuh tanggal 19 Juli, sama, begitu ya. Nah, jadi jamaah, ini yang ingin saya sampaikan, ya. Selanjutnya saya ingin menampilkan apa namanya ini, video, ya, tentang penyembelihan. Tapi ini saya stop dulu ya. Kemudian kalau mau nyetel filmnya gimana nih? Apa? Bentar ya. Atau sebentar ya. Ini kalau di sini saja nggak bisa ya. Ini ada video apa? Cara menyembelih kambing yang dilakukan oleh guru besar IPB, begitu ya. Lalu kambingnya itu tidak memberontak sama sekali. Bahkan kemudian dibiarkan begitu saja, dia berbaring dengan sendirinya. Sharing. Gimana sharingnya?
Ini ya. Zoom nggih. Terus Ini share screen ke yang helm mana? Ini ya. nggih niku nggih. Klik nggih. Langsung. Share nggih. Share. Nah. Oh ya. Bentar ya. Nah, jadi ini ya. Ini guru besar IPB. Nah, jadi dipegang nih. Nah, pegang gitu ya. Terus nggak tahu tuh kupingnya tutupkan ke mata begitu. Nah, kemudian ya begitu. Jadi ini tanpa perlawanan sedikit pun. Ya. Ini bahkan kemudian ditinggal. Jadi sudah kayak kambing yang mati aja gitu ya. Ini. Jadi ini yang menyampaikan itu adalah guru besar IPB, profesor di IPB. Jadi ada trik, ada teknik nih, ya yang mudah. Biasanya kan sampai pelayon-pelayon, ini enggak, gitu ya. Jadi, nah, gimana? Sapi. Oh, kalau sapi belum ini. Iya, ya, sapi gimana ya? Gedian sapi deh masalahnya itu. Nah ini, ya, nah ini kan menarik gitu ya ini loh. Ini karena kambingnya itu seperti udah pasrah gitu kan, ya, tanpa perlawanan sedikit pun gitu. Nah ini pelajaran yang menarik gitu ya, ya teknik. Nah, nanti kita cari untuk sapi gimana ya. Ini kan enggak, ini kan cukup satu orang gitu maksud saya, ya, satu orang dan tidak mengikat, kakinya tidak diikat atau apa gitu ya. Nah ini, nah, jadi ini, ya, sampai yang jamaah yang sekitarnya itu sampai bertanya-tanya, pakai bacaan apa gitu, dikira pakai mantra-mantra gitu. Enggak, ya. Nah ini sekali lagi ini adalah guru besar IPB. Nah ini ya, jadi bidangnya biologi atau peternakan atau apa gitu ya. Nah ini ya, itu jadi ini kambing ini posisi seperti ini belum disembelih gitu loh, belum disembelih tapi sudah begini aja, diem aja begitu ya. Ini jadi sekali lagi nih, nah ini sekali lagi pegang itu, nah ya, nah terus kupingnya itu, nah itu ya, nah dilepas nih, kemudian dilepas, nah enggak ya, nah, padahal enggak disuwuk ini. Kan beliaunya juga masih pakai seragam gitu. Nah ini, nah, itu ya, nah jadi nanti bisa dipraktekkan beberapa hari sebelumnya ya. Siapa yang mau jadi relawan? Gini, siapa yang mau jadi relawan gitu? Okay. Kenapa? Oh, waktu dibeleng nggak ditampilkan videonya ya. Iya, tapi ini menjelang sembelih. Nah ini kan baru diterangkan tempat penyembelihannya sekitar 3 itu ya. Nah itu ya. Itu. Nah, makanya ditutup dengan apa tadi? Dengan kupingnya. Ditutup dengan kupingnya ya. Itu. Nah, itu. Jadi begitu, Ibu Bapak, mohon maaf. Jadi saya nyampaikan dari sisi waktu. Jadi Dzulhijjah akan berbeda. Karena itu tolong nanti dibantu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan jangan diprovokasi gitu ya, supaya fenomena seperti yang terjadi di Idul Fitri kemarin tidak terulang begitu ya. Itu karena berita terakhir yang peneliti BRIN yang kemudian dipecat dari BRIN begitu ya. Jadi mestinya tidak perlu sampai se ekstrim itu, tapi itulah yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, menambah pengetahuan kita. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin.
hamdan yuafi na'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok saya praktekkan. Nggih. Jangan-jangan